Fitri, aku bingung. Bingung kenapa, Ri? Kamu ngerasa nggak, Fit? Kenapa ya perasaan akhir-akhir ini dia itu kelihatannya marah-marah terus? Bukan hanya ke aku saja sih, ke semua orang. Bahkan kamu juga kan? Apa kita punya salah ya? Bentar. Dia siapa maksudnya? Itu dia, teman kita, Fitri. Maksudnya Safira? Nah, yaps, betul itu. Aku curiganya sih ya. Kayaknya efek diet deh. Hah? Efek diet? Kok bisa dari diet efeknya jadi marah-marah terus kayak gitu? Bisa kok. Bisa jadi karena diet itu dia jadi kekurangan asam amino esensial. Asam amino esensial? Itu apa sih? Aku nggak ngerti. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Bisa dikatakan, protein dari makanan yang kita makan itu adalah kumpulan dari beberapa asam amino. Sebagai bentuk paling sederhana dari protein, bentuk asam amino inilah yang nantinya bisa diserap oleh tubuh. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Karena itu, harus diperoleh dari makanan. Contoh asam amino esensial adalah leusin. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh. Contoh asam amino non-esensial yaitu glutamin. Kegunaan dari asam amino, baik asam amino esensial maupun asam amino non-esensial bagi organ tubuh, diantaranya pada organ hati, asam amino berperan dalam mencegah penumpukan lemak dan dapat membuang zat racun. Dalam darah, asam amino berperan dalam menurunkan kadar kolesterol dan membantu pembentukan sel darah merah. Pada organ ginjal, asam amino berperan dalam regenerasi jaringan baru. Leusin yang merupakan asam amino esensial dapat kita peroleh dari sumber protein hewani, diantaranya susu dan daging sapi, maupun dari sumber protein nabati, diantaranya kacang merah dan kacang kedelai. Kekurangan asam amino esensial dapat menyebabkan fungsi abnormal dan berbahaya bagi tubuh. Apabila seseorang kekurangan asam amino esensial, salah satunya leusin, ketika menjalankan program diet, maka akan menyebabkan sakit kepala, kurangnya stabilitas mental, bahkan seseorang akan menjadi mudah marah dan yang lebih fatalnya lagi, dapat menyebabkan depresi. Bagaimana protein diolah dalam tubuh hingga jadi asam amino esensial? Pada prinsipnya, protein harus dihancurkan hingga menjadi asam amino agar dapat diserap oleh tubuh dan menjalankan fungsinya dalam tubuh. Ketika kita makan sumber protein, misalnya daging, pertama kali dihancurkan oleh gigi dan masuk ke dalam lambung. Saat masuk ke lambung, lambung akan merespon dengan mengeluarkan asam lambung yang diikuti oleh pengeluaran enzim pepsin. Selanjutnya, makanan dari lambung yang sudah menjadi bentuk yang disebut kim dialirkan keluar dari lambung menuju usus 12 jari. Saat memasuki usus 12 jari, kim akan memicu organ pankreas untuk mengeluarkan enzim berikutnya. Ada beberapa enzim yang dikeluarkan, yakni tripsin, karboksipeptidase, dan kimotripsin.
Ketika enzim ini akan membantu menghancurkan protein lebih sederhana lagi hingga berbentuk asam amino. Asam amino ini di usus akhirnya bisa diserap ke sel-sel usus. Asam amino kemudian dibawa ke hati melalui aliran darah vena porta. Dari hati, asam amino akan disalurkan ke seluruh sel-sel tubuh yang membutuhkan asam amino. Dari sinilah asam amino akan digunakan selanjutnya untuk segala kebutuhan dalam tubuh. Salah satu jenis asam amino non-esensial adalah glutamin. Glutamin adalah asam amino yang berperan sangat penting dalam proses metabolisme dan digunakan oleh usus dan sistem imun sel sebagai bahan bakar atau energi dalam tubuh. Bagaimana proses biosintesis glutamin? Glutamin disintesis dalam sitosol di banyak jaringan. Tetapi dimetabolisme oleh enzim glutaminase di mitokondria dan digunakan dalam jumlah yang besar pada jaringan yang tidak mensintesisnya. Glutamin disintesis dari glutamat dengan dikatalisis oleh enzim glutamin sintase, di mana nitrogen akan ditambahkan pada glutamat. Sintesis ikatan amida pada glutamin berlangsung dengan menggunakan reaksi hidrolisis 1 ekivalen ATP menjadi ADP dan PI. Tuh kan, apa aku bilang asam amino itu penting bagi tubuh. Kebetulan banget ya kita belajar materi ini. Iya bener Fit. Sekarang terjawab sudahlah kebingunganku. Ayo kita temui Safira yuk. Ayo, kita kasih tahu dia supaya tetap menjaga asupan makanannya walaupun sedang diet. Nah iya betul Fit. Yuk kita temui Safira.